Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada satu kisah nyata di mana ada seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Anaknya yang pertama seorang laki-laki yang sudah memiliki syugul, usaha. Anak yang kedua seorang wanita yang sudah memiliki pekerjaan. Dan anaknya yang ketiga adalah seorang laki-laki yang menjadi ujian bagi sang ibu. Sepeninggal suami sang ibu, anak yang ketiga ia salah dalam pergaulan. Setiap kali pulang ke rumah, di larut malam dia selalu dalam kondisi mabuk. Namun yang menarik adalah sang ibu sudah menantikannya di ruang tamu dengan selembar handuk dan air hangat. Setiap kali anak itu pulang, ia basuh wajahnya, ia lap mulutnya yang ada air liur sambil mengatakan, "Mama yang salah, nak. Maafkan mama ya, nak. Kamu gak salah, nak." Dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Yang menarik adalah sang ibu ini tidak pernah menceritakan dan peduli terhadap ucapan orang banyak atas perilaku anaknya yang ketiga ini. Ia tak peduli dengan apa yang dikatakan orang kepada anaknya. Ia hanya terus berikhtiar menasehati anaknya, kemudian selalu berdoa mengadukan hal tersebut kepada Allah. Sehingga suatu hari, ketika anaknya yang pertama sedang sibuk-sibuknya dengan usaha, yang kedua sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan, namun anaknya yang ketiga berada di rumah sendiri. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ia melihat ibunya sudah sakaratul maut. Sontak dia langsung mendekati ibunya sambil memangku ibunya dan membimbing mentalkinnya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qadarullah, sang ibu meninggal di pangkuan anaknya yang ketiga ini. Dan di saat itu pula anaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran yang pertama adalah di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, setiap umat manusia telah ditetapkan ajal dan waktunya. Dan apabila telah datang ajal tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan bisa mengakhirkan atau mengawalkan ajal tersebut. Ibu itu tidak pernah mengira bahwa ia akan meninggal. Dan ia tidak pernah membayangkan ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan la ilaha illallah yang dibimbing oleh anaknya yang ketiga. Itulah pentingnya bagi kita selalu berhusnudzon kepada Allah atas apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kita tidak boleh menjustifikasi sesuatu, menghakimi dan memvonis sesuatu, karena boleh jadi ada rahasia Allah yang Allah siapkan dan kebaikan yang Allah berikan kepada siapapun yang diberikan ujian. Dan kita tidak pernah membayangkan ternyata sesuatu yang dianggap tidak baik, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat menolong kita. Sesuatu yang kita anggap tidak baik, ternyata itulah yang kita butuhkan. Allah mengatakan, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Betapa banyak sesuatu yang tidak kita sukai, ternyata itu baik bagi kita. Dan sesuatu yang kita sukai itu justru tidak baik buat kita. Allah lebih mengetahui, kita tidak mengetahui apa-apa. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, dan kita para anak bisa banyak belajar dari pelajaran kisah nyata ini. Jadilah pribadi anak-anak yang soleh, pemuda
yang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang tua dan mendapatkan syurga melalui mereka. Bagi orang tua, terus bersabar dan doakan kami para anak-anak. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kami dengan memberikan kami banyak kebaikan dan keberkahan di dalam hidup ini. Wal afu minkum, hadani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.